Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Amar dengan NIM D1C122073 dari mata kuliah Teknologi Bioenergi. Pada video ini saya akan menyampaikan ujian lisan yang topiknya yaitu yang pertama, apa arti penting dari bioenergi? Yang kedua, ada jelaskan pengklarifikasian sumber penghasil bioenergi beserta contohnya. Ketiga, ada jelaskan dengan rinci teknologi proses biodiesel beserta faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu biodiesel. Dan terakhir atau yang keempat yaitu jelaskan kriteria mutu biodiesel dan kenapa penting. Baik, saya akan menjawab dari soal yang pertama, yaitu apa arti penting dari bioenergi ini. Bioenergi memiliki arti yang sangat penting karena menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi krisis energi dan permasalahan lingkungan saat ini. Bioenergi berasal dari bahan yang hayati atau biomasa yang dapat diperbarui seperti tanaman, limbah pertanian, dan limbah organik, sehingga ketersediaannya lebih berkelanjutan dibanding dengan energi fosil. Selain itu, penggunaan bioenergi mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang jumlahnya itu terbatas dan sebagian besar masih harus diimpor. Dari sisi lingkungan, bioenergi relatif lebih ramah lingkungan karena emisi gas atau rumah kacanya itu lebih rendah, sehingga berkontribusi dalam menekan pemanasan global. Dari aspek ekonomi dan sosial, pengembangan bioenergi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dari limbah, serta mendukung ketahanan energi nasional, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia yang kaya akan sumber biomasanya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu pengklasifikasian sumber penghasil bioenergi beserta contohnya. Nah, sumber bioenergi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan bakunya, terutama itu yang pertama itu ada biomasa tanaman pangan, yaitu bahan yang berasal dari tanaman dan juga digunakan sebagai sumber pangan, yang contohnya itu adalah tebu dan jagung yang diolah menjadi bioetanol, serta kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Kedua itu ada biomasa yang non pangan, yaitu bahan bakunya tidak bersaing langsung dengan kebutuhan pangan, contohnya antara lain jarak pagar, nyamplung, dan mikroalga yang berpotensi besar sebagai bahan baku biodiesel. Ketiga itu ada limbah organik. Nah, baik limbah pertanian, peternakan maupun limbah rumah tangga, contohnya adalah kotoran ternak dan limbah sayuran yang dapat diolah menjadi biogas, serta minyak jelantah yang dapat dikonversi menjadi biodiesel. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada residu industri dan kehutanan. Nah, seperti serbuk gergaji, tandan kelapa sawit, tandan kosongnya, dan black liquor dan dari industri fluff yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa atau sumber panas dan listrik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu teknologi proses biodiesel serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu. Secara umum, biodiesel ini diproduksi melalui proses esterifikasi, yaitu reaksi antara minyak atau lemak dengan alkohol, yaitu metanol, menggunakan katalis seperti NaOH atau KOH. Tahapan prosesnya itu dimulai dari praperlakuan bahan baku, terutama jika minyak memiliki kadar asam lemak bebas yang tinggi. Selanjutnya dilakukan reaksi transesterifikasi, di mana trigliserida diubah menjadi metil ester atau biodiesel dan gliserol sebagai bahan produk samping. Setelah itu dilakukan pemisahan, pencucian, dan pengeringan biodiesel untuk mendapatkan produk yang murni. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi rendemen biodiesel antara lain. Yang pertama itu ada kualitas bahan baku yang khususnya pada kadar asam lemak bebas dan kadar air. Yang kedua ada perbandingan molar alkohol terhadap minyak. Yang ketiga ada jenis dan konsentrasi katalis. Yang keempat ada suhu dan waktu reaksi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada kecepatan pengadukan. Nah, sedangkan mutu biodiesel dipengaruhi oleh kemurnian reaksi, proses
pemurnian, serta stabilitas oksidatif dari bahan baku yang digunakan. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir itu ada jelaskan kriteria mutu biodiesel dan kenapa penting. Mutu biodiesel itu ditentukan oleh standar tertentu ya, seperti SNI di Indonesia atau ASTM atau EN yang mencakup beberapa parameter utama. Parameter mutu tersebut antara lain seperti densitas, viskositas, angka setana, kadar air, kadar gliserol bebas, dan total angka asam serta titik nyala. Parameter ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja mesin diesel, keamanan penyimpanan, dan umur pakai mesin. Biodiesel yang tidak memenuhi standar mutu dapat menyebabkan penyumbatan injektor, pembentukan deposit pada mesin, korosi, serta penurunan efisiensi pembakaran. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria mutu biodiesel sangat penting untuk menjamin keandalan mesin, keselamatan penggunaan, dan keberterimaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada ujian lisan ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.